Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya hikmah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang seringkali dianggap remeh oleh umat Islam, yakni dosa-dosa yang dianggap biasa, kecil di mata manusia namun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita membahas dosa-dosa kecil? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa melakukan kebaikan seberat zarrah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa melakukan kejahatan seberat zarrah, dia pun akan mendapatkan balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Rasulullah SAW bersabda, "Waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, karena menumpuknya ia akan membinasakan." Intinya, kita membahas dosa-dosa kecil karena dosa kecil yang diremehkan dan dilakukan terus-menerus akan menumpuk dan menyebabkan kehancuran spiritual, ibarat tetesan air yang menghancurkan sebuah batu. Nauzubillah min dzalik. Mengapa dosa kecil seringkali dianggap biasa? Di sini saya menganalisis beberapa penyebab kenapa dosa-dosa bisa dianggap biasa. Yang pertama adalah normalisasi sosial. Lingkungan menganggap wajar sebuah dosa, sehingga sensitivitas nurani terhadap sebuah dosa menjadi turun, dan akhirnya sebuah dosa tersebut dianggap biasa. Yang selanjutnya, ketidaktahuan. Kurangnya pemahaman akan agama akan menjadikan kita tidak paham mana hal yang halal dan mana hal yang haram, yang kemudian hal tersebut menjadikan kita terbiasa melakukan suatu perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah kebiasaan yang berulang. Suatu perbuatan dosa apabila terbiasa dilakukan dan terus berulang, maka kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Maka dari itu, apabila kita melakukan sebuah dosa, hendaknya kita segera melakukan taubat dan tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Selanjutnya adalah dalih hanya sedikit. Tipu daya setan yang membisikkan bahwa dosa-dosa kecil itu adalah suatu hal yang remeh, dan Allah pasti memaklumi hal tersebut menjadi salah satu faktor kita menganggap biasa sebuah dosa. Maka dari itu, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan, agar kita tidak terjerumus sebagai seorang pendosa. Yang selanjutnya adalah lingkungan digital. Paparan konten haram, paparan konten maksiat yang berseliweran di media sosial menjadikan kita terbiasa melihat atau menonton hal tersebut. Dan semakin sering kita menonton, semakin sering juga kita melihat hal tersebut, maka dosa tersebut akan menjadi suatu hal yang biasa. Iwafilah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dosa yang seringkali diremehkan oleh umat muslim. Yang pertama adalah ghibah atau menggunjing. Seringkali sebagian dari kita membicarakan aib saudara-saudara kita,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, barang siapa di antara kamu menggunjing sebagian yang lain, maka ibarat kita memakan daging saudara kita yang telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah namimah atau adu domba. Itu merupakan suatu hal yang dianggap biasa, tapi itu merupakan dosa yang cukup besar. Yang selanjutnya adalah dusta atau bohong. Yang selanjutnya adalah sumpah palsu. Seringkali sebagian dari kita bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kebohongan. Begitu remeh nama Allah di matanya sehingga menjadikannya sebuah jaminan atas kebohongan yang dia lakukan agar tidak terungkap. Dan yang terakhir adalah ucapan kasar. Seringkali anak-anak kita, saudara-saudara kita mencela sesama saudara yang lain. Kita seringkali menghina secara fisik atau body shaming, menghina keturunan, atau mencela dan melaknat orang lain. Itu merupakan sebuah dosa yang seringkali tidak disadari oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya dalam hal pergaulan, berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Lalu ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa hajat yang syar'i. Lalu selanjutnya berkhalwat atau berduaan dengan lawan jenis tanpa ada pendampingan dari seorang yang mahramnya. Dan yang selanjutnya adalah melalaikan aurat dan pandangan. Dalam ibadah sehari-hari, seringkali sebagian dari kita ada yang menunda dan meninggalkan sholat. Itu merupakan suatu hal yang dianggap remeh. Tapi apabila tidak ada hajat yang syar'i, alasan kita untuk menunda atau meninggalkan sholat, maka itu merupakan suatu dosa yang besar. Seringkali kita meninggalkannya dengan dalih nanti diqodho. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah suatu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, sholat tanpa khusyuk atau asal-asalan, melakukan gerakan sholat dengan sangat cepat seperti burung yang mematuk makanan. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu sholat sama seperti halnya ayam, anjing, dan unta. Yang ketiga adalah lalai dari zikir. Seringkali kita lalai terhadap zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita menjadi kering, menjadi gersang, dan juga hilangnya ketenangan. Itu adalah hal-hal yang seringkali kita lupakan atau dosa-dosa yang seringkali kita remehkan sehingga dosa tersebut dianggap biasa. Mungkin sekian kultum yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada suatu salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.